Shalom adik-adik sekolah minggu. Kami ada menjadi Ya, apa kabar semuanya? luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, kita bersyukur pada hari ini Tuhan begitu baik, tetap menyertai kita. Kita ketemu lagi di Jumat ceria kita. Nah, kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kita bernyanyi ya adik-adik semuanya. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau tetap menjaga, melindungi kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita katakan sekali lagi, ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan, sampai saat ini Engkau tetap menyertai dan menjaga kami. Kami mau memulai ibadah Jumat ceria kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Mari Memuji Tuhan. Buat gerakannya ya. Ya, kita bangkit berdiri semuanya ya anak-anak sekolah minggu. Mari kawan,
lagi, mari kawan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Musik memuji Tuhan. Sekarang kita memuji Tuhan dengan gitar, trompet, dan gendang. Iya, dengan gitar, trompet, dan gendang. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah gitarnya, jeng 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 jeng. Dengan trompet. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah trompetnya, pepet 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 pepet. Dengan gendang. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah gendangnya, dangdut gesek-esek, Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Nah, adik-adik, kita terus memuji Tuhan. Kita mau katakan, rumah kita ada di surga. Ketika kita sedih dan susah, kita harus tetap ingat, Bapa kita ada di surga. Rumahku ada di dalam surga. Ya, semua tepuk tangan adik-adik sekolah minggu. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Musik memuji Tuhan. Kita mau angkatkan sekali lagi ada di sekolah minggu. Kita percaya Bapa kita ada di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Sekali lagi, ku ingat Bapakku di surga. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Kita percaya Bapa kita ada di dalam surga. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkatkan pujian kita kepada Tuhan, bahwa keluarga kita adalah surga kita.
aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu yang mengalami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Adik-adik yang terkasih, kita bersyukur masih punya keluarga, punya orang tua, punya kakak adik. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau angkatkan sekali lagi pujian kita kepada Tuhan. Kita bergandengan tangan. Kalau ada adik kita di samping, kalau ada mama bapak kita bergandengan tangan. Kita mau katakan, aku dan seisi rumahku tetap menyembah Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu yang alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu murah kami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Tes. Oke. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk Jumat ceria yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami tadi sudah bernyanyi dan mengangkat puji-pujian kami. Dan sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semuanya, agar kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Juga Pak Guru yang membawa firman Tuhan, Tuhan juga yang berkati, supaya semua yang dipercakapkan oleh Bapak Guru semuanya berasal dari Tuhan saja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Iya, kita ketemu lagi di Jumat ceria ya dengan Pak Guru. Udah lama ya kita nggak saling bertatap muka ya. Tapi kita tetap bersyukur Tuhan mengizinkan, memberikan kepintaran kepada anak-anak Tuhan di seluruh dunia
walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, kita bisa bertemu secara online. Puji Tuhan ya. Nah, firman hari ini diambil dari kitab Filipi 4 ayat 4. Kita baca dulu firman Tuhan ya. Filipi 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pak Guru ulangi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Itu surat Paulus kepada kawan-kawannya di Filipi. Paulus katakan, bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah. Padahal adik-adik tahu nggak? Paulus ini menulis surat kepada kawan-kawannya ini dia dari dalam penjara. Walaupun dari dalam penjara, Paulus katakan kalau di penjara itu kita senang nggak? Pasti enggak ya, karena kita dibatasi oleh tembok. Tapi Paulus di penjara bukan karena dia melakukan kesalahan. Dia di penjara karena mengabarkan firman Tuhan. Tetapi walaupun di penjara, dia tulis surat sama kawan-kawannya. Karena dia dengar kawan-kawannya di Filipi ada yang berantem, ada yang saling nggak omongan. Dia dengar dari penjara kawan-kawannya di Filipi ada yang saling diam-diaman. Mungkin karena nggak dapat kue sama banyak gitu ya. Jadi Paulus mendengar kawan-kawannya dari penjara ada yang berantem. Tapi Paulus mengatakan, walaupun aku di penjara, aku mau menasehati kamu semua, katanya sama kawan-kawannya, bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah. Begitulah Paulus menyampaikan suratnya kepada kawan-kawannya di Filipi. Dan surat ini juga sampai kepada kita anak-anak Tuhan saat ini, kepada Pak Guru, kepada Bu Guru, dan juga kepada adik-adik semua yang di rumah. Paulus mengatakan kepada kita pada Jumat ceria ini, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah. Jadi ini kan kita pertemuan Jumat ceria, namanya Jumat ceria ya, harus ceria. Ada nggak tadi yang disuruh mamanya, nakku hari ini Jumat ceria, ayo tunggu lama, aku lagi main game sedikit lagi. Nakku udah jamnya ini Jumat ceria, tunggu lama mak, anakku. Akhirnya kita buka apa, laptop atau HP. Ya udahlah kalau mama bilang Jumat ceria aku. Sambil cemberut kita nonton, melihat Jumat ceria online. Padahal judulnya Jumat ceria. Kalau kita nonton Jumat ceria sambil begini, itu Jumat apa? Jumat cemberut. Perlu nggak kita bikin acara Jumat cemberut dari gereja? Enggak kan? Kita harus Jumat ceria. Kalau ceria gimana? Sambil nontonnya senyum gini kan? Senyum yang paling manis. Nah, tema kita pada hari ini yang sampai kepada kita, rumahku, istanaku. Apa tadi? Rumahku, istanaku. Rumah adalah tempat kita menghabiskan waktu lebih banyak. Apalagi sekarang zaman corona ya. Zaman corona kita menghabiskan waktu kita lebih banyak. Kalau dulu kita ada banyak kegiatan di luar, tetapi kebetulan juga ya, zaman corona begini ada tema diberikan dari moderamen kita, rumahku, istanaku. Karena apa? Karena Tuhan tahu pada tahun 2020 di bulan Juli anak-anak akan menghabiskan waktu di rumah. Jadi rumahku, istanaku. Biasanya kalau istana itu suatu tempat yang apa? Yang menyenangkan atau menyedihkan? Kalau istana itu seharusnya jadi tempat yang menyenangkan ya. Istana itu menjadi tempat yang sangat menyenangkan. Siapa sih yang gak mau tinggal di istana? Siapa sih yang gak mau tinggal seperti raja? Cuman raja yang tinggal di istana. Tetapi tema kita hari ini, rumahku, istanaku. Masa sih rumahku, istanaku, Pak Guru? Rumahku kan kecil, rumahku kan panas, rumahku kan kalau hujan bocor, rumahku kan kalau siang itu panas sekali. Kok kayak istana? Itu gimana?
Tuhan ajarkan, tadi ada lagu kita, siapa raja kita? Kalau istana siapa rajanya Pak Guru rumahku? Siapa raja kita di rumah? Raja kita di rumah adalah Tuhan Yesus. Jadi setiap rumah, makanya kita mengundang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mari hadir di rumah kami Tuhan, menjadi raja, supaya rumahku menjadi istana. Jangan mengundang yang lain, kita mengundang raja di atas segala raja. Kita mengundang Yesus supaya rumah kita walaupun kecil, walaupun panas, ada rajanya di situ. Sehingga rumah kita menjadi istana. Rajanya yaitu Tuhan Yesus. Makanya kalau istana dan ada Tuhan Yesus, kembali lagi ke ayat kita tadi, seperti yang Paulus katakan, bersukacitalah. Walaupun rumahku panas, kata Paulus, bersukacitalah. Walaupun kalau rumahku kalau hujan bocor Pak Guru, sekali lagi bersukacitalah, kata Paulus. Walaupun kalau misalnya mati lampu, panas sekali Pak Guru karena kipasnya nggak ada, Paulus katakan bersukacitalah. Buatlah rumahmu menjadi sebuah istana, undanglah rajanya. Rajanya siapa? Yesus Kristus. Jadi Paulus hari ini mengajarkan kita bersukacita, mulai dari rumah ya. Karena kita kan melakukan kegiatan kita pagi-pagi itu kan dari rumah kan. Ada nggak yang melakukan kegiatannya begitu bangun tiba-tiba di sekolah, begitu bangun tiba-tiba sudah di warnet, begitu bangun tiba-tiba sudah di pasar aviari? Nggak ada kan? Kita begitu bangun kita di rumah. Kemudian dari rumah kita memulai kegiatan kita. Makanya ketika kita di rumah penuh dengan sukacita, kita melakukan kegiatan-kegiatan kita yang lain juga dengan sukacita, karena dimulai dari rumah yang seperti istana penuh dengan sukacita. Jadi Paulus hari ini mengajarkan kita supaya kita bersukacita. Paulus menulis surat kepada teman-temannya di Filipi, walaupun dia di penjara, dia bilang harus kita bersukacita. Adik-adik juga begitu, harus bersukacita. Kenapa Pak Guru saya harus bersukacita? Karena itu perintah Tuhan. Kenapa itu perintah Tuhan? Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita supaya kita tetap bersukacita. Oleh sebab itu, yang bersukacita itu wajahnya gimana sih? Kalau misalnya ada teman kita yang sepatu baru, kalau misalnya wajahnya ngelihat gini, teman kita yang sepatu baru, terus kita lihat sepatu barunya begini, itu bersukacita enggak? Naik ke atas. Atau kita lihat teman kita punya handphone baru, itu bersukacita enggak? Atau kita lihat kawan kita punya sepeda baru. Sekarang banyak orang tiba-tiba main sepeda, ya. Kawan kita di sana punya sepeda, di sana punya sepeda, sepedanya canggih-canggih, terus kita nggak punya. Kalau kemudian kita lihat sambil ngelihat sepedanya, kemudian dalam hati kita berkata, sepeda gitu aja, bapakku juga bisa belinya. Itu nggak bersukacita. Kalau kita bersukacita, kita tunjukkan wajah penuh sukacita. Ih, baru ya sepedamu, mantap kali ya, hebat kali ya, canggih kali ya. Ih, coba aku punya sepeda kayak gitu. Kemudian kita ke rumah, kita berdoa, gitu kan. Jadi kita diajarkan untuk bersukacita. Paulus dari dalam penjara mengajarkan kepada kawan-kawannya untuk bersukacita. Kita juga anak-anak Tuhan harus gitu. Kita harus mengajarkan sukacita kepada kawan-kawan kita dimanapun berada. Karena apa? Karena kita anak Tuhan. Anak Tuhan gak ada yang gini ngeliat kawannya. Anak Tuhan gak ada yang, anak Tuhan selalu penuh dengan sukacita. Jadi gimana Pak Guru caranya supaya aku tetap bersukacita? Gimana caranya supaya kita tetap bersukacita? Yuk kita baca di ayat 8. Kita baca di ayat 8. Gimana sih caranya supaya aku tetap bersukacita? Nah, ayat 8 kata Paulus, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Nah, kita harus memikirkan semua yang benar. Jangan yang salah-salah yang kita benarkan, yang kita pikirkan. Jangan yang enggak kita pikirkan. Kita harus memikirkan yang benar supaya kita tetap bersukacita. Apalagi
Semua yang mulia. Semua yang mulia harus kita pikir. Jangan kita berpikir kayak mana ya caranya supaya sepedanya yang baru itu bisa kurusakkan. Maunya sepedanya itu ya di jalan tiba-tiba kempes bannya ya. Kita nggak boleh memikirkan itu. Kalau kita memikirkan seperti itu, kita bukan anak Tuhan. Kata Paulus, kita harus memikirkan yang benar. Kita harus memikirkan yang mulia. Nah, ikut bersuka cita kalau kawan kita punya sepeda baru. Apalagi kita harus memikirkan semua yang sedap didengar. Yang sedap didengar itu apa? Kita memuji kawan kita kalau dia berprestasi. Itu kan sedap didengarkan. Misalnya kita juara apa lah gitu, kemudian kita dengar kawan kita, ih kau juara ya, ih hebat kali kau ya, mantap kali kau ya, aku senang lah punya kawan seperti kau yang pintar. Itu kan sedap didengar kan. Ini enggak, kalau kita dengar kawan kita yang juara, dia bilang gitu aja juara, aku juga bisa, padahal nggak bisa. Kayak gitu aja. Siapa sih yang nggak bisa cuma nyanyi kayak gitu, padahal kita nggak bisa. Itu kan gak sedap didengar kalau kita meremehkan orang. Jadi kata Paulus, supaya kita tetap bersuka cita, selain memikirkan yang benar, kemudian memikirkan yang mulia, juga memperkatakan yang sedap didengar oleh kawan-kawan kita. Tapi jangan berpura-pura, memujinya harus dari dalam hati. Apalagi yang kita lakukan supaya kita tetap bersuka cita? Semua yang adil. Ya, jangan kita memikirkan gimana caranya ya, itu permen itu cuma ada 4. Kami ada 3. Maunya aku 3, mereka itu 1/3. Itu adil nggak? Permen ada 4, kalian bertiga. Terus kalian adik-adik mau kalian 1, yang lainnya 1 bagi kalian 3, yang lainnya 1/3. Itu adil nggak? Enggak. Jadi harus semua. Permenku, ini permen ada 4, kami ada bertiga. Gimana caranya supaya kami dapat semua? Supaya semuanya sukacita. Kemudian apa lagi yang harus kita pikirkan? Semua yang suci. Ya, jangan yang kotor-kotor dipikirin. Jangan yang kotor-kotor dipikirin. Jangan yang enggak dipikirin. Jangan yang macam-macam dipikirin. Paulus katakan supaya engkau bersukacita, pikirkanlah yang suci. Apalagi kata Paulus? Kemudian semua yang manis. Semua yang manis dipikirkan. Misalnya apa yang manis dipikirkan ya? Kalau misalnya nanti aku juara, Bapak ada janji loh beli aku handphone baru. Itu kan sesuatu yang manis. Kalau memang Bapak udah bener-bener janji ya. Kalau Mama bilang kalau aku nanti juara kelas, sekarang gak ada juara-juara lagi ya. Kalau aku nilaiku tinggi, nanti Mama beli sepeda baru sama aku. Aku belajar lah. Itu kan semua yang manis yang kita pikirkan ya. Jangan yang enggak. Percuma aja aku belajar. Percuma aja aku begini, nggak dikasih apa-apa sama Mama. Itu bukan yang manis. Jadi Paulus katakan, supaya kita bersuka cita, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang adil, pikirkanlah yang suci, pikirkanlah yang manis. Semua yang indah-indah itu pikirkanlah. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan semuanya itu kepada anak-anaknya. Kalau itu dari rumah sudah kita pikirkan, semua yang benar, semua yang manis, semua yang indah, semua yang suci, kalau dari rumah kita sudah pikirkan, kita keluar juga kita akan tetap bersukacita. Jadi sekali lagi Paulus mengatakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah. Jadi anak-anak juga di Jumat Ceria ini harus selalu bersukacita. Oke, kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman hari ini. Hari ini Engkau sudah mengajarkan kami untuk tetap bersukacita. Walaupun mungkin teman kami punya handphone baru, walaupun mungkin teman kami punya sepeda baru, walaupun mungkin teman kami punya sesuatu yang baru, tapi walaupun kami tidak punya apa-apa, tapi Tuhan hari ini mengajarkan kami supaya kami tetap bersukacita. Tuhan mengajarkan kami menciptakan sukacita kami di rumah, memikirkan semua yang indah, semua yang manis. Tuhan Yesus ajar kami untuk senantiasa untuk melakukan itu. Terima kasih Tuhan.
Begitu juga kami tetap berdoa untuk kami semua anak sekolah minggu GBKP Batu Aji dimanapun berada supaya kami sehat. Kami berdoa untuk mama papa kami supaya mereka juga sehat. Kami berdoa untuk pekerjaan mama papa kami supaya pekerjaan-pekerjaannya juga Tuhan berkati. Juga mama papa kami yang berusaha dalam bisnis, Tuhan berkati. Juga kami berdoa untuk gereja kami GBKP Batu Aji, Tuhan berkati. Dan Tuhan berkati juga negara kami Indonesia ini. Terpuji termulia namamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kalau gitu sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ibadah Jumat ceria ini, kita menutup Jumat ceria kita ini dengan doa Bapa kami ya. Kita berdoa. Adik-adik semua ikuti Pak Guru dengan doa Bapa kami di rumah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah Jumat ceria kita sudah berakhir. Kita bertemu minggu depan di Jumat ceria kembali. Salam persaudaraan.